Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Hai Leo, kali ini saya bacain untuk prediksi kehidupan Leo di tahun 2024 menggunakan Vedic Astrology. Saya sarankan teman-teman untuk tonton juga bacaan zodiak ascendant dan zodiak sun untuk lebih banyak mendapatkan informasi yang mana nantinya yang lebih resonate bisa teman-teman jadikan untuk urus di tahun 2024. Leo, di tahun 2023 penuh dengan struggle, perjuangan yang sangat maksimal khususnya untuk Leo. Karena di tahun 2023 beberapa planet malefik, transit, dan retrograde. Khususnya Mars yang retrograde sampai 3 bulan lamanya di Gemini yaitu di house ke-11 Leo dan ini jarang banget terjadi. Dampak dari retrogradenya Mars di house ke-11 Leo ini di area pekerjaan, profesi, bisnis ataupun usaha. Situasi yang tidak nyaman, situasi yang memanas, ada emosi, ada juga sikap impulsif dan posesif yang Leo hadapi. Sehingga sebagian Leo memilih untuk resign atau pindah atau memang sudah saatnya periode untuk berhenti ya atau pensiun. Jadi benar-benar tahun yang menantang bagi Leo di tahun 2023. Oke, di tahun 2024 ini Leo, Mars hanya satu kali retrograde di Cancer, yaitu di house ke-12 Leo di bulan Desember 2024. Neptunus tidak ada transit namun akan retrograde di tanggal 2 Juli tahun 2024. Posisi Neptunus berada di Pisces yaitu di house ke-8 Leo dan retrograde-nya juga masih di house ke-8 Leo. Neptunus ini adalah spirit guide di dalam kehidupan Leo, menjaga house ke-8, area kesehatan, kemudian juga transformasi perubahan-perubahan di dalam kehidupan disikapi dengan bijaksana, dengan kesabaran. Dan house ke-8 ini juga ada kaitannya dengan figur ibu ya, Leo ada pengabdian khusus untuk figur ibu. Namun Rahu juga akan tetap berada di house ke-8 Leo sejak November 2023 di tahun 2024 dan sampai 2025. Rahu akan membawa kekuatan untuk Leo. Meskipun Rahu ini energinya adalah ambisi, antusiasme, obsesi, dan hasrat, namun karena berada di house ke-8, Rahu ini memberikan keberanian, kekuatan, dan juga sikap tegas ya terhadap apa yang diinginkan. Oposit dari house ke-8 ada Ketu di house kedua Leo. Ini menggambarkan pemutusan sumber keuangan ya Leo, jadi harus berhati-hati dan harus benar-benar terarah ini untuk penggunaan keuangan. Hati-hati dalam investasi dan kalaupun pendapatan Leo di tahun 2024 ada salah satu sumber yang terputus, namun Ketu ini bisa memberikan Leo sumber keuangan yang tidak terduga dan sumber keuangan dengan jalan spiritual. Jalan spiritualnya seperti apa? Karena Neptunus berada di house ke-8 ya, pengabdian terhadap figur ibu atau pengabdian terhadap dunia pengobatan, dunia penyembuhan, atau dunia spiritual, ini bisa mendatangkan rezeki untuk Leo. Mungkin kalau sebagian Leo ada yang berbisnis obat-obatan ya, atau praktek penyembuhan, ini bisa meningkat pendapatannya. Karena Neptunus sebagai spirit guide, maka Neptunus akan memberikan Leo petunjuk-petunjuk. Mungkin ada sebagian yang bisa menangkap pesan-pesan angka atau tanda-tanda universe kepada Leo yang akan terus membimbing Leo untuk sabar, untuk bijaksana, untuk tabah dalam proses penyembuhan ataupun proses perubahan di dalam kehidupan Leo. Saturnus di tahun 2024 tidak ada transit namun akan retrograde in Aquarius di tanggal 29 Juli sampai 15 November. Posisi Saturnus tetap berada di house ke-7 Leo dan retrograde-nya juga tetap di house ke-7 Leo. Posisi Saturnus yang berada di house ke-7 ini membuat Leo harus bertanggung jawab, harus bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau di masa sebelumnya Leo mungkin berharap kepada pasangan karena house ke-7 ini area pernikahan, partnership, relationship ya. Kali ini Leo nggak bisa lagi berharap dengan partnership, mitra, atau pasangan. Kali ini Leo benar-benar harus bisa mengandalkan dirinya, bertanggung jawab, atau bahkan mengambil tanggung jawab di dalam rumah tangga.
Kemudian Venus tidak ada retrograde di tahun 2024 dan uniknya Venus berjalan atau transit berbarengan dengan Merkurius. Merkurius retrograde 3 kali di tahun 2024. Jadi ketika Venus dan Merkurius berada dalam satu house, kemudian Merkurius retrograde, Venus itu nungguin Merkurius sampai selesai retrograde-nya, kemudian transit berbarengan, hanya selisih beberapa hari saja. Jadi saya melihat posisi Venus dan Merkurius di tahun 2024 seperti pasangan soulmate. Retrograde Merkurius yang pertama di Aries, yaitu di house ke-9 Leo, di tanggal 2 April sampai 25 April. Retrograde Merkurius yang kedua in Leo, di house pertama Leo, di tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus. Merkuri retrograde yang ketiga in Scorpio, di house keempat Leo, di tanggal 26 November sampai 16 Desember. Merkuri retrograde yang pertama akan membawa perjalanan untuk Leo. Bisa saja ini perjalanan internasional atau perjalanan domestik. Bagi sebagian Leo yang saat ini sedang fokus di dunia pendidikan, maka ini periodenya untuk ujian atau menyelesaikan tugas akhir, disertasi, tesis, skripsi, atau ujian tingkat kenaikan jabatan atau naik kelas atau pengajuan untuk promotion. Kemungkinan juga pada periode ini Leo harus menyelesaikan dokumen-dokumen terkait untuk profesi pekerjaan Leo atau ada beberapa tatanan di area pekerjaan yang harus Leo tata. Misalnya kalau bisnis di masa sebelumnya agak bermasalah, mungkin akan ada proses penyelesaian dokumen-dokumen, perubahan rancangan manajemen perusahaan misalnya untuk lebih stabil tatanannya. Karena setelah itu Merkurius selesai retrograde kan akan masuk ke house ke-10. Jadi sepertinya memang ada project yang ingin didapatkan atau ada project yang ingin dikejar. Jadi harus diselesaikan nih dokumen-dokumennya ketika Merkuri retrograde. Sebagian Leo pada periode Merkuri retrograde yang kedua, Merkuri retrograde yang ketiga, dan di awal tahun kemungkinan ada acara pernikahan atau bagi yang single bisa menemukan soulmate atau kalau selama ini udah dekat dan belum dinyatain tuh perasaannya bisa saja pada periode ini jadian ya. Jadi menemukan soulmate dan menjalin koneksi hubungan baru dalam relationship. Untuk awal tahun 2024, Leo, Sun start di Capricorn, New Moon start di Capricorn, Mars start di Capricorn, dan Pluto masih tetap di Capricorn, yaitu di house ke-6 Leo. Pluto membawa dampak perubahan suasana batin. Sementara dimulainya Sun, New Moon, dan Mars di house ke-6 Leo ini membuat perasaan Leo ini bertanya-tanya tentang sesuatu hal ya. Ingin membuktikan sesuatu tentang perasaannya, batinnya. Kalau selama ini Leo mencurigai sesuatu atau mempertanyakan sesuatu, Leo belum berani mengungkapkan atau mempertanyakannya. Leo lebih memendam sendiri. Tapi karena New Moon berada di house ke-6 juga, maka ini adalah mulai awalnya Leo untuk membuktikan apa yang diduga, apa yang dirasakan Leo selama ini. Ingin mencari tahu kebenaran-kebenarannya. Bisa saja ini ada kaitan dengan pekerjaan Leo. Jadi di awal tahun mungkin kamu akan melakukan pekerjaan yang sifatnya analisis, meneliti, mengumpulkan bukti-bukti, dan mencari kebenaran-kebenaran atau membuat dokumen-dokumen. Karena dokumen-dokumen juga kan merupakan alat bukti ya. Untuk apa? Sun akan bergerak ke house ke-7, Mars juga akan bergerak ke house ke-7. Ini untuk koneksi partnership, kemitraan, relationship yang lebih baik. Jadi kalau semua hal-hal yang Leo butuhkan, baik itu informasi, fakta-fakta, bukti-bukti sudah Leo dapatkan, maka Leo akan lebih yakin untuk menjalin relationship, kemitraan, atau partnership dengan seseorang atau beberapa pihak. Dan di awal tahun, Merkurius juga Venus startnya di Sagittarius, di house kelima Leo. Merkurius dan Venus ini sudah bersama di house kelima Leo sejak akhir tahun 2023 ya. Ada kemungkinan sebagian Leo melakukan perjalanan akhir tahun, traveling ya. Dan ada kemungkinan juga sebagian Leo acara pernikahannya di awal tahun bagi yang memang sudah merencanakan pernikahan, dan ada juga sebagian Leo yang jadian ya. Venus dan Merkurius di house kelima ini membawa dampak kebahagiaan. Mungkin ada sebagian Leo yang berhasil membeli properti, tanah, investasi untuk masa depan, investasi untuk jangka panjang. Ada juga yang memulai hubungan baru ya dalam relationship pada periode ini.
yang biasanya ketika hubungan dimulai pada posisi Merkuri dan Venus berada di house kelima, hubungan ini bisa untuk jangka panjang. Baik itu hubungan relationship atau juga hubungan pertemanan ataupun hubungan sosial. Dan ada juga sebagian Leo yang bergabung di dunia politik, organisasi, atau komunitas pada periode awal tahun 2024. Kemudian Jupiter akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-9 ke house ke-10 Leo. Dan akan retrograde di house ke-10 Leo tanggal 9 Oktober sampai 4 Februari 2025. Di tanggal 1 Mei, ini adalah puncak penyelesaian. Leo tidak lagi berfokus pada dunia pendidikan, tetapi akan lebih berfokus pada pekerjaan, karir, bisnis, profesi, dan usaha. Waktunya belajar sudah selesai Leo, Jupiter sudah berpindah ke house ke-10, maka di 1 Mei 2024 sampai 2025 ini saatnya Leo untuk menerapkan apa yang selama ini Leo pelajari, menunjukkan keahlian, menerapkan keahlian Leo di bidang pekerjaan, profesi, ataupun usaha yang memang sudah Leo tuju. Dan pada periode ini juga Leo akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan posisi yang baik di lingkungan pekerjaan. Bagi teman-teman yang memang sudah mengajukan proposal lamaran kerjaan, kemungkinan akan diterima ya pada periode Jupiter di house ke-10 ini. Dan bisa ada promotion juga. Ya, Jupiter di house ke-10 ini bagus ya, karena akan membawa keberuntungan. Jupiter di house ke-10 ini juga akan menerangi area house ke-4. Jadi akan ada kedamaian di dalam tempat tinggal, mungkin akan ada perpindahan Leo ke tempat tinggal yang baru. Namun ini bisa saja pindah ke tempat tinggal yang dekat dengan figur ibu atau tanah kelahiran ibu. Kemudian Uranus akan transit dari Aries ke Taurus di tanggal 1 Juni 2024 dari house ke-9 ke house ke-10 Leo. Namun di tanggal 13 Desember 2024, Uranus ini akan retrograde. Nah, retrograde-nya balik lagi ke house sebelumnya, balik lagi ke Aries, balik lagi ke house ke-9 Leo. Selama Uranus berada di house ke-9 Leo, Leo tertarik dengan dunia teknologi dan punya inovasi-inovasi. Tetapi Leo lebih menerapkan inovasi-inovasinya kepada orang banyak. Ada kecenderungan Leo pinter kalau ngomong, menceritakan atau menggambarkan tentang inovasi, rencana, dan strategi-strateginya, didengar orang, didengar teman gitu ya, seperti orator gitu ya. Tapi penerapannya kurang. Dan Uranus yang berada di house ke-9 ini juga membuat Leo harus merubah pola pikirnya, merubah tatanan cara berpikir, cara pandang Leo di masa sebelumnya menjadi tatanan dan cara pandang yang baru. Uranus juga dampak dari global, dampak dari tatanan dunia, dampak dari peraturan-peraturan baru, perubahan yang memang tidak bisa dihindarkan dan di luar dari kendali manusia secara personal. Tetapi pengaruhnya sangat terasa bagi manusia secara personal. Contohnya efek radiasi, tidak terlihat di mana intinya, tidak terlihat gelombangnya, tetapi terasa di dalam diri manusia. Atau contohnya saja circle pertemanan, circle lingkungan. Mungkin bisa Leo itu bersikeras untuk bertahan dengan karakter dirinya, tetapi karena dampak lingkungan atau dampak circle pertemanan, cepat atau lambat ya Leo terpengaruh. Baik ataupun buruknya ya Leo, sisi baiknya mendapatkan ilmu baru, tapi sisi negatifnya bisa terpengaruh. Tergantung Leo mana yang bisa lebih kuat untuk bertahan dengan karakter dirinya, tapi kalau yang nggak kuat ini bisa terbawa arus. Dan ada juga sebagian Leo selama Uranus di house ke-9 ini menggantikan posisi atau tugas figur bapak. Misalnya Leo sebagai anak tertua, atau Leo harus menjaga kehormatan orang tua. Dan sebagian juga Uranus yang di house ke-9 ini bisa berdampak kerusakan hubungan dengan figur bapak. Ini bagi sebagian Leo yang memang masih dekat dengan figur bapak di dunia ini. Ketika Uranus masuk ke house ke-10 Leo, ini bisa agak mengobrak-abrik tatanan pekerjaan ya Leo. Jadi kemungkinan Leo harus bersiap-siap ya ketika Uranus masuk di house ke-10 di periode 1 Juni 2024. Namun tetap saja ingat, tatanan yang dirubah oleh Uranus ini sebenarnya adalah perombakan ke tatanan yang baru.
Jadi karena Uranus masuk ke house ke-10, maka akan ada hal-hal yang terkait dengan teknologi atau peraturan-peraturan terbaru atau perubahan tatanan dunia yang berpengaruh ke area pekerjaan, profesi, karir, usaha, dan kehormatan Leo. Periode waktu Leo untuk menata tatanan baru di area pekerjaan, karir, ataupun bisnis, atau bisa saja ini beradaptasi ya di lingkungan pekerjaan yang baru, karir yang baru, atau bisnis dan usaha yang baru. Nah, periodenya ini kurang lebih 6 bulan selama Uranus di Taurus atau di house ke-10 Leo di 1 Juni sampai awal Desember. Ketika nanti Uranus balik lagi ke house ke-9 Leo, maka Leo harus balik lagi seperti membuka buku lagi, membuka kitab lagi nih. Apa yang harus Leo lakukan terhadap beberapa trouble di area pekerjaan, karir, bisnis, ataupun usaha. Mungkin harus sharing, berkomunikasi, meminta saran, menebar networking untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi atau nemuin orang yang lebih ahli, terhubung dengan orang-orang yang lebih ahli ya, atau harus konsultasi ya atau coaching. Oke, Leo, untuk Pluto tidak ada transit di tahun 2024. Kemudian di tahun 2024 dunia mengalami 2 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Gerhana bulan penumbra di Libra terjadi tanggal 25 Maret yaitu di house ketiga Leo, ditutup dengan gerhana matahari total di Aries di house ke-9 Leo di tanggal 8 April 2024. Maret dan April adalah periode penyelesaian Leo di pendidikan, pembelajaran. Ini adalah periodenya Leo menyelesaikan tugas akhir pendidikan ya, seperti yang tadi di awal saya katakan. Gerhana bulan di house ketiga ini akan membuat Leo harus bisa menyelesaikan komunikasi, negosiasi, atau harus melakukan perjalanan untuk menuntaskan tugas akhir. Atau kalau teman-teman Leo yang nggak fokus di dunia pendidikan, ya tugas akhir ini ada kaitannya dengan proyek ataupun pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang butuh negosiasi, butuh melakukan perjalanan, atau butuh sharing, konsultasi, deals secara langsung. Dan gerhana matahari total yang terjadi di house ke-9 Aries ini akan membawa Aries pada eksistensi dari keahlian ataupun ilmu pengetahuan. Ini adalah awal baru Leo harus bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan, profesionalitas yang akan Leo tunjukkan ke publik. Kemudian di tanggal 18 September terjadi gerhana bulan parsial di Pisces yaitu di house ke-8 Leo. Kemudian di tanggal 2 Oktober terjadi gerhana matahari cincin di Virgo di house kedua Leo. Gerhana bulan di house ke-8 Leo ini adalah waktunya penyelesaian atau penuntasan terhadap tugas-tugas Leo, memperbaiki tatanan kehidupan atau mendampingi orang yang sedang membutuhkan pendampingan Leo, atau kalau Leo memang sedang merawat diri ya, proses penyembuhan, maka pada gerhana bulan di house ke-8 ini adalah penuntasan dan penyelesaiannya. Kalaupun ada hal-hal yang terkait dengan masalah harta warisan atau masalah dari figur ibu, pada periode ini juga terselesaikan. Dan ketika gerhana matahari cincin di Virgo di house kedua Leo, ini akan menerangi area keuangan, pendapatan, dan penghasilan Leo. Tetapi ini tidak langsung teraktivasi ketika gerhana bulan di tanggal 2 Oktober ya Leo. Aktivasinya ini bisa 6 bulan ke depan. Tapi gerhana bulan ini menandakan awal yang baru, lembaran baru Leo untuk sumber pendapatan, keuangan, penggunaan keuangan, bahkan juga terkait dengan aset-aset dan properti Leo. Kemudian Mars yang retrograde in Cancer di house ke-12 Leo pada tanggal 7 Desember sampai 24 Februari 2025. Hati-hati dalam berkendara, Leo. Kalau sebagian teman-teman Leo yang memang punya Mars di house ke-12 pada bagan Lagna ataupun Navamsha ataupun Moon, maka Mars di house ke-12 Leo ini retrograde di bulan Desember akan mengaktifasi Mars yang berada di bagan Lagna, Navamsha atau chart Moon, teman-teman. Hati-hati masalah kesehatan. Ini bisa membuat Leo harus masuk ke ruang bedah atau melakukan perawatan di rumah sakit.
Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki Mars di house ke-12 pada bagan Lagna, Moon ataupun Navamsha, maka Mars di house ke-12 ini akan membawa keberanian, sikap impulsif, emosional, kemudian juga sisi nekat untuk menyelesaikan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Inginnya menuntaskan. Kalau perlu konfrontasi ya konfrontasi, kalau perlu konflik ya konflik, yang penting masalahnya tertuntaskan. Dan ini terjadi akhir tahun 2024 menuju awal tahun 2025. Leo, untuk rezeki di tahun 2024 ini cukup bagus, hanya saja sumbernya yang berubah. Kalau Leo di tahun 2023 sumber keuangannya A, maka di tahun 2024 ada sumber keuangan dari pihak B atau aspek B gitu ya. Jadi perubahan dari sumber keuangan ini yang perlu Leo fokuskan atau Leo harus mengahlikan diri, ya membuat diri Leo lebih berpengalaman agar sumber keuangan baru ini bisa terbuka lebar untuk Leo. Untuk momen pernikahan ataupun acara-acara pesta, pelantikan ataupun perayaan, reuni, ini bisa terjadi di bulan Maret ya, kemudian April, Juni, Juli, Agustus, September, November. Namun tentunya perlu memperhatikan periode Merkuri retrograde. Tidak disarankan untuk melakukan akad, perjanjian, komitmen pada periode Merkuri retrograde. Ditunda sebelum periode Merkuri retrograde, dipercepat maksudnya, atau ditunda setelah periode Merkuri retrograde. Agar komitmen dan akad perjanjian lebih langgeng atau lebih permanen. Oke Leo, sampai di sini dulu untuk bacaan Leo di tahun 2024. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Semoga Leo di seluruh dunia mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang berkelimpahan, kelancaran dalam segala urusan. Sehat selalu Leo beserta keluarga. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang ingin dibacakan Vedic secara personal, silakan hubungi WhatsApp saya, ada di Instagram Crystal Tarot Indonesia atau di deskripsi channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Pada channel New Crystal Tarot Reader, saya juga sudah post bacaan dari kartu tarot untuk 12 zodiak di tahun 2024. Di channel itu juga teman-teman bisa join membership untuk menonton video-video eksklusif. Selamat tahun baru 2024. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching, Leo. Bye-bye.